Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu validator dan pengolah data dimanapun berada, pendataan statistik perikanan tangkap telah lama dilakukan dan telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pasca keluarnya Permen KP nomor 61 tahun 2020 tentang satu data kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap makin berbenah. Secara umum, pendataan statistik perikanan tangkap memiliki alur yang berjenjang, sejak dari kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. Pada lingkup kabupaten kota, setiap kegiatan pendaratan ikan baik di pelabuhan perikanan maupun non-pelabuhan dan data di perairan darat harus tercatat dengan baik. Dapat dilihat pada alur ini bahwasanya semua data pendaratan ikan di kabupaten kota harus dicatat dalam form pendataan tersendiri, sehingga semua hasil tangkapan ikan dari nelayan dapat terekam dengan baik dan tidak terlewatkan oleh petugas. Data dasar yang mesti dikumpulkan oleh petugas pendataan di lapangan meliputi 7 jenis utama, yaitu data rumah tangga perikanan, data kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan, data nelayan, volume tangkapan, dan nilainya, serta trip penangkapan ikan. Data ini harus terekam dengan baik pada kerangka survei dan juga form-form yang akan dijelaskan pada tahapan setelah ini. Ketujuh jenis data yang dikumpulkan ini akan menjadi powerful apabila didukung oleh pemahaman definisi dan klasifikasi serta pengisian dan pengolahan form dalam Excel terformat. Selamat menyaksikan video tutorial pengisian Excel terformat. Semoga data statistik perikanan tangkap semakin maju dan lebih baik. Bertemu lagi dengan saya, Anang Wahyu Susilo, dari Sekretariat Direktorat Perikanan Tangkap. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan metode pendataan statistik perikanan tangkap dengan Excel terformat. Pertama-tama kita harus menyiapkan data-data yang harus kita perlukan. Kemudian selanjutnya kita menyiapkan Excel terformat terlebih dahulu. Dalam pendataan statistik perikanan tangkap perairan umum ada 5 perairan. Yang pertama yaitu untuk sungai, kemudian yang kedua danau, yang ketiga waduk, yang keempat adalah rawa, dan yang kelima adalah genangan air lainnya. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan contoh untuk perairan sungai. Sebelum kita masuk ke pengisian Excel terformat, sebelumnya kita harus menyiapkan data-datanya terlebih dahulu, termasuk data-data dari lapangan, dari kerangka survei harus kita siapkan, terutama untuk rumah tangga perikanan yang ada. Kemudian dari data-data tersebut kita akan masukkan ke dalam Excel terformat sebagai berikut. Untuk perairan sungai ada bulan Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Kemudian untuk merekap data-data yang sudah ada atau mengolah data-data yang sudah ada, kita menggunakan 13 tahun. Ini adalah untuk merekap data-data dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian kita mencoba untuk memasukkan atau mengentry data-data pada bulan Januari. Kita misalkan untuk bulan Januari kita harus menyiapkan form-formnya. Form-formnya itu apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama, kita harus memiliki form kerangka survei. Karena form kerangka survei ini adalah sebagai dasar dalam pendataan statistik perikanan tangkap. Kemudian dari kerangka survei tersebut, kemudian kita masukkan nanti ke dalam form SP1 untuk perairan sungai. Nah, ini untuk melaporkan jumlah rumah tangga yang aktif pada bulan tersebut. Kemudian kita harus menyiapkan form SP2. Form SP2 adalah untuk mengambil sampel atau mengambil responden statistik perikanan tangkap yang aktif pada bulan tersebut. Kemudian di dalam Excel terformat itu untuk pengolahannya menggunakan file produksi PU. Ini untuk mengolahnya. Kemudian untuk merekap olahan tersebut menggunakan produksi PU hitung produksi PU. Ini untuk menghasilkan
jumlah olahannya. Kemudian untuk mengisi SP2 dapat kita lihat sebagai berikut. Kita open file SP1 dengan klik kanan open. Akan tampil form sebagai berikut. Kita harus menyiapkan data-data rumah tangga perikanan di sungai yang aktif pada bulan Januari. Kita harus memasukkan rumah tangga tersebut atau nelayan-nelayan yang aktif pada bulan Januari. Di situ akan terlihat ada sheet isian DS1 sampai DS11. Ini untuk yang daerah sampel atau desa sampel. Kemudian untuk mendata apabila ada di sungai atau di perairan umum ada pelabuhan, kita mendatanya di PD14 dan PD15. Kemudian dari gabungan antara sampel dan data pelabuhan yang ada di sungai, nanti akan terlihat laporannya di LP1. Laporannya akan terlihat seperti di tabel. Kemudian jangan lupa sebelum kita masuk ke sini kita harus masuk ke isian. Isian itu apa saja? Isian itu untuk mengisi identitas form tersebut. Kita tinggal memilih saja. Di situ ada pilih provinsi, kita harus milih provinsi. Kemudian pilih kabupatennya. Kemudian kita pilih tahun pendataannya, tahun kapan. Kemudian jenis perairannya kita sesuaikan. Karena contoh kita sungai, kita pilih perairan sungai. Setelah form isian sudah kita isi, selanjutnya kita akan masuk ke DS1. Ini adalah untuk mengisi rumah tangga perikanan yang aktif pada bulan tersebut. Jangan lupa kita harus mengecek dulu jenis perairannya bahwa sungai, kemudian provinsinya juga sudah benar, kemudian kabupatennya juga sudah benar. Selanjutnya kita mengisi kecamatannya. Ini kita isi secara manual, kecamatannya apa. Kemudian desa sampelnya kita isi secara manual. Setelah itu kita dapat mengisi nama-nama rumah tangga perikanan yang aktif pada saat itu. Misalkan namanya Hisam, kemudian namanya Rahes, kemudian namanya Fahur. Mungkin itu dulu ya, cukup. Nanti kita akan mengisi jenis perahu yang digunakan. Untuk masing-masing rumah tangga perikanan ini kita pasti sudah tahu informasinya bahwa mereka memiliki atau jenis perahunya apa saja, atau mereka tidak memiliki perahu. Kita harus mengisikan. Kalau misalnya tidak punya perahu, kita harus isikan angka 1. Ini menandakan bahwa rumah tangga perikanan tersebut aktif melakukan penangkapan pada saat itu. Kita isikan sesuai dengan data yang sudah kita kumpulkan. Selanjutnya, kalau sudah kita isikan jenis perahu yang digunakan, kemudian kita pilih ukuran perahunya. Di situ ada tanpa perahu, perahu tanpa motor, motor tempel, kita pilih di situ. Kalau misalnya tanpa perahu, kita pilih tanpa perahu. Kemudian di bawahnya ada jenis alat tangkap. Kita isi jenis alat tangkapnya. Kita misalkan tanpa perahu dengan alat tangkap anco. Untuk rumah tangga perikanan Hisam misalkan memiliki anco dengan tanpa menggunakan perahu. Kemudian Atta juga seperti itu, kemudian Rahes juga seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya untuk perahu tanpa motor, kita menggunakan, kita misalkan alat tangkapnya jaring insan tetap. Kita contohkan nama rumah tangga perikanannya adalah Fahur dan Agus. Jadi kita di sini sudah memiliki 2 jenis ukuran perahu dan 2 jenis alat tangkap. Nah, ini adalah dasar kita harus memiliki ini untuk melakukan pendataan selanjutnya. Nah, dari sini kita dapat melihat hasilnya di LP1-nya.
secara otomatis data-data tersebut akan terekap di sini menjadi laporan rumah tangga perikanan yang aktif pada saat itu, sesuai dengan ukuran perahu dan unit alat tangkap yang digunakan. Selanjutnya, kalau ini sudah, ini akan menjadi laporan bulanan untuk rumah tangga perikanan pada bulan Januari. Ini sudah selesai. Kemudian kita akan melanjutkan lagi untuk pengambilan sampelnya. Untuk pengambilan sampelnya, dasarnya tadi sudah ada di SP1. Kemudian kita membuka form SP2-nya. Kita akan mengambil sampel produksi, trip, dan nilai berdasarkan alat tangkap dan ukuran perahu yang aktif pada saat itu, pada bulan Januari. Kita misalkan bulan Januari. Di sini kita bisa merename filenya. SP2 ini kita bisa copy perbanyak, kita rename namanya sesuai dengan alat tangkap dan ukuran perahu, supaya kita tidak salah nanti dalam pengambilan sampel di lapangan. Jadi kita sesuaikan bahwa tadi di SP1 kita akan mengambil sampel untuk jenis alat tangkap ancu tanpa perahu dan jaring insang tetap perahu tanpa motor. Nah, ini kita sudah merename data SP2-nya. Kemudian kalau sudah kita rename, kita open atau klik kanan open. Kita buka, kita harus mengisi data-data responden yang akan kita sampel. Untuk formnya sebagai berikut untuk SP2. Jadi di sini ada isian DS sampai 15, kemudian ada daftar EP2. Nah, ini jangan lupa kita masuk ke isian. Identitasnya kita isi, provinsi mana. Kita pilih sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian kabupatennya apa? Kita sesuaikan. Jenis perairannya apa? Kita sesuaikan sungai ya tadi ya. Kemudian bulannya kapan? Bulan Januari, kita misalnya bulan Januari, kita isi bulan Januari. Tahunnya tahun berapa? Kita isikan juga. Jenis alat tangkapnya apa? Kita isikan. Kemudian kita harus mengisi jumlah rumah tangga perikanan yang aktif pada bulan tersebut. Tadi kita di SP1 sudah mengisi. Yang aktif adalah sekitar ada 3 ya. Nah, kita ketikkan angka 3. Nanti secara otomatis akan terpilih rumah tangga respondennya. Berarti ada 2 responden yang harus kita ambil di lapangan. Dengan menggunakan rumus Slovin, margin of error 25%. Ini secara otomatis kalau jumlah RTP yang aktif itu kita isikan, secara otomatis nanti kita akan mendapat sampelnya ada berapa. Ini secara otomatis karena menggunakan Slovin, rumus Slovin. Selanjutnya kita akan masuk ke DS1. Dari rencana 2 responden tersebut, ini bisa kita isikan masing-masing responden 1 sheet DS1, DS2 atau selanjutnya. Tetapi bisa juga dijadikan satu sheet di DS1 saja. Kemudian kita lanjutkan pengisiannya, kita cek dulu untuk provinsinya, kabupatennya, kecamatannya kita isikan, desa sampelnya kita isikan. Selanjutnya kita isikan jumlah unit alat penangkap ikannya ada berapa jumlah unit yang sampel tadi. Berarti ada 2, kita isikan 2. Selanjutnya dari 2 responden itu RTP-nya siapa saja. Kita bisa melihat di form SP1. Berarti ada Rahes dan Ata. Kita misalkan Rahes dan Ata. Dari situ kita bisa menanyakan informasi-informasi apa saja yang kita butuhkan untuk mengisi form tersebut. Yang pertama terkait dengan kategori nelayan. Apakah Pak Rahes termasuk nelayan penuh? Kalau nelayan penuh kita isikan angka 1. Kemudian untuk Pak Ata apakah dia nelayan penuh atau sambilan utama atau tambahan? Kalau nelayan penuh kita isikan angka 1 di nelayan penuh.
Selanjutnya kita tanyakan ke responden tersebut jumlah trip dalam bulan tersebut atau bulan ini. Nah, ini kita harus tanya ke Pak Rahes dulu. Nah, ini kalau misalnya dia pada bulan Januari dia tripnya misalkan 7 kali dia melakukan penangkapan. Kemudian dari situ kita lanjut ke produksi rata-rata per trip. Kita tanyakan ke Pak Rais juga berapa dalam 1 kali menangkap ikan dia mendapatkan hasil tangkapannya ada berapa. Kita misalkan dia mendapatkan hasil tangkapannya 18 kg. 18 kg. Kemudian setelah itu kita isikan harga rata-ratanya. Harga rata-rata ini tanpa melihat jenis ikannya. Jadi pukul rata saja tanpa melihat jenis ikannya. Kita misalkan dari informasi Pak Rahis ini harga ikan itu sekitar 35.000. Kita isikan 35.000. Nah, ini secara otomatis nilai hasil tangkapan 1 bulan ini akan tercantum di tabel sebagai berikut. Kemudian untuk jumlah hasil tangkapan dalam 1 bulan juga akan terakumulasi sebagai berikut. Kemudian kita akan mengisi untuk Pak Atta. Pak Atta ini dari informasinya dalam bulan ini dia melaut atau dia menangkap ikan 14 kali. Kita tulis 14 trip. Kemudian setiap tripnya dia mendapatkan hasil tangkapannya sekitar 22 kilo. Kemudian untuk harga rata-ratanya Pak Atta ini mereka menjualnya dengan harga Rp30.000. Secara otomatis nilainya akan terakumulasi dinilai dan kemudian untuk jumlah hasil tangkapan dalam 1 bulan ini akan muncul di tabel sebagai berikut. Kemudian jangan lupa kita harus mengisi jumlah trip rata-rata responden tersebut. Rata-ratanya ada berapa? 2 responden itu rata-rata dia melaut menangkap ikan dalam bulan tersebut ada berapa kali. Ini kita sudah menyiapkan rumusnya, kita tinggal mengisi jumlah respondennya. Nah, ini untuk N kecil, ini kita isikan jumlah respondennya. Di sini respondennya ada 2, Rahis dan Atta, kita isikan angka 2. Berarti 2 responden tersebut rata-rata menangkap ikan pada bulan Januari adalah 11 kali atau 11 trip. Kita masukkan ke dalam kolom bulan Januari trip. Nah, ini berarti untuk trip sudah kita isikan. Selanjutnya kita akan mengisi angka koreksi. Nah, ini untuk angka koreksi ini kita harus mengetahui apa maksud angka koreksi ini. Angka koreksi adalah untuk menghitung hasil tangkapan yang tidak dijual atau untuk menghitung jumlah hasil tangkapan yang dibawa pulang. Kalau angka 1 menunjukkan bahwa hasil tangkapan ikan tersebut semuanya dijual oleh nelayan. Apabila ada sebagian yang tidak dijual atau dibawa pulang, maka petugas harus bisa memprosentasekan. Ini bisa kita perkirakan 0,8, 0,9 sesuai dengan pengamatan di lapangan. Kita misalkan 0,9 atau 0,9. Value berarti ini untuk settingan komputernya kita harus sesuaikan berarti 0,8 bukan titik. Nah, ini nanti bisa disesuaikan berdasarkan perangkat yang digunakan. Kemudian kalau kita sudah mengetahui angkanya, kita lanjutkan ke jenis ikan hasil tangkapan. Di sini untuk pengisian jenis ikan hasil tangkapan juga tinggal memilih saja hasil tangkapannya. Untuk alat tangkap anco kita misalkan mendapat ikan nila, kemudian mendapatkan ikan mujair, kemudian mendapatkan ikan betok. Dari ketiga-tiganya ini
berapa persen masing-masing ikan ini tertangkap. Jadi secara keseluruhan harus 100%. Kita misalkan untuk nila itu 30%, kemudian mujair 60%, kemudian untuk betok 10%. Setelah kita isi persentasenya, kita isikan harga rata-rata masing-masing ikan, yaitu harga pertama kali nelayan menjual hasil tangkapannya. Setelah kita isi persentasenya 100%, kemudian kita akan mengisi harga rata-rata per jenis ikannya. Di sini untuk harga rata-rata per jenis ikan adalah harga pertama kali nelayan itu menjual hasil tangkapannya. Kita misalkan untuk ikan nila dengan harga sekitar Rp25.000. Kemudian ikan mujair ini sekitar Rp28.000. Kemudian untuk ikan betok kita isikan sekitar Rp35.000. Berarti untuk pengisian ini sudah selesai. Dari situ kita dapat melihat hasilnya. Dari data-data yang sudah kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam form ini, kita akan melihat hasilnya, yaitu kita bisa melihat ke dalam sheet daftar EP2. Nah, inilah hasil olahan dari alat tangkap anco tanpa perahu. Inilah yang nantinya akan kita gabungkan menjadi data-data olahan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan pendataan SP2 dengan alat tangkap jaring insang tetap dengan menggunakan perahu tanpa motor. Kita coba untuk membuka formnya, open, kita buka formnya. Kemudian dari form tersebut akan melihat isiannya. Dari isian ini akan tampil sebagai berikut. Kita tinggal memilih provinsinya. Kita sesuaikan provinsinya. Kemudian kabupatennya kita pilih. Kemudian jenis perairannya, jangan lupa ini adalah contohnya untuk perairan sungai. Nanti misalnya ada perairan waduk, rawa, dan genangan air lainnya, berarti tinggal menyesuaikan saja. Jadi nanti kalau sungai berarti kita masukkan ke sungai. Kemudian untuk bulannya kita sesuaikan juga. Kemudian untuk tahun pendataannya kita sesuaikan juga. Selanjutnya jangan lupa untuk jenis alat penangkap ikannya. Kita mengambil data sampel untuk jaring insang tetap dengan perahu tanpa motor. Nah ini. Kemudian untuk rumah tangga perikanan yang aktif pada bulan tersebut, kita dapat melihat hasilnya dari SP1. Ternyata pada bulan tersebut yang aktif 2 nelayan atau 2 rumah tangga perikanan. Kita isikan angka 2. Nah, ini sudah terpilih sampelnya. Berarti ada 2 sampel nelayan yang akan kita mintakan informasi terkait dengan penangkapan ikan. Setelah itu kita masuk ke DS1. Jangan lupa kita cek provinsinya sudah sesuai, kabupatennya sudah sesuai, kemudian kita isikan kecamatannya. Kemudian desanya, kita isikan desa sampelnya. Kemudian kita isikan jumlah unit alat penangkapan ikannya. Ini ada 2 sampel, berarti kita isikan 2. Selanjutnya kita isikan nama respondennya. Siapa nama respondennya ini? Kita bisa melihat dari SP1 atau nelayan yang aktif pada bulan tersebut untuk alat tangkap jaring insang tetap dan perahu tanpa motor. Kita isikan Fahur dan Agus misalkan. Untuk kategorinya kita isikan ternyata Fahur dan Agus adalah nelayan penuh. Kita isikan angka 1. Kemudian kita tanyakan ke Fahur, kita harus punya data dari lapangan. Jumlah trip dalam 1 bulan ini, Pak Fahur berapa kali dia menangkap ikan? Kita misalkan 18 kali, kita isikan 18 kali. Setelah itu kita isikan produksi rata-rata per trip pada bulan tersebut atau bulan ini. Misalkan dia mendapatkan produksinya sekitar 34 kilo.
Nah, kemudian kita isikan harga ikan tanpa melihat jenisnya. Harga rata-rata jenis ikan. Kita misalkan di situ sekitar Rp30.000. Secara otomatis akan terakumulasi nilai hasil tangkapannya dan jumlah hasil tangkapannya. Kemudian kita untuk RTP Agus, ini kita tanyakan lagi, jumlah trip dalam bulan ini ada berapa? Misalkan ada 23 kali dia menangkap ikan, tripnya 23 dalam bulan tersebut. Kemudian untuk hasil tangkapannya sekitar 65 kg. Kemudian kita isikan harga rata-rata Pak Agus menjual hasil tangkapannya. Misalkan dia menjual dengan harga Rp25.000. Secara otomatis nilai dan hasil tangkapannya akan terakumulasi di kolom tersebut. Selanjutnya, jangan lupa kita harus mengisi trip rata-rata responden tersebut dalam melakukan penangkapan ikan pada bulan tersebut. Karena respondennya ada 2, maka kita isikan N kecil adalah angka 2. Kita tinggal enter di situ. Jadi 2 responden tersebut pada bulan tersebut rata-rata tripnya adalah 21. Nah, ini kita pindahkan angka 21 ini ke rata-rata trip penangkapan per bulan per unit dalam bulan ini. Di bawah bulan Januari kita isikan angka 21. Berarti untuk pengisian trip sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk angka koreksi. Untuk angka koreksi ini kita masih menanyakan kepada responden apakah hasil tangkapannya tersebut dijual semua. Kalau semuanya dijual berarti angka koreksinya 1. Kemudian apabila ada yang dibawa pulang, maka kita harus mengisikan berdasarkan pengamatannya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, apakah itu berapa persen dari total hasil tangkapan itu dibawa pulang. 0,8% yang dibawa pulang atau dikasihkan orang. Nah, ini atau 0,9% dibawa pulang. Jadi untuk menghitung total hasil tangkapan keseluruhan, kita misalkan isikan 0,8, kita isikan 0,8. Nah, ini secara otomatis total produksi akan berubah. Nah, ini selanjutnya kita akan melakukan pengisian jenis ikan hasil tangkapan. Kita tinggal pilih saja jenis ikan hasil tangkapannya apa saja. Misalnya ikan nila. Kemudian ikan mujair bisa untuk cari sinyal tetap. Kemudian ikan betok juga bisa. Nah, ini. Kemudian kita isikan prosentasenya masing-masing ikan tersebut. Berapa persen dari total 100%. Kita biasanya bisa melihat dari informasi-informasi yang diberikan oleh responden atau nelayan. Setelah kita isikan prosentasenya, kemudian kita lanjutkan ke harga per jenis ikan. Harga ini adalah harga pertama kali nelayan menjual hasil tangkapannya. Kita misalkan untuk ikan nila sebesar Rp26.000. Kemudian untuk ikan mujair sekitar Rp28.000. Kemudian untuk ikan betok sekitar Rp42.000. Berarti untuk pengisian form ini sudah selesai. Kemudian bisa kita lihat hasilnya di daftar EP2. Kita bisa melihat hasil data yang sudah kita masukkan ke dalam tabel tersebut di sheet daftar EP2. Ini kita bisa lihat di kolom C baris 57 dan 58.
Nah inilah hasil dari input data-data jumlah trip, volume, dan nilai untuk alat tangkap jaring insang tetap dengan perahu tanpa motor pada bulan Januari. Kemudian dari sini nanti akan kita olah, kita gabungkan dengan jenis alat tangkap lain dan ukuran yang lainnya, kemudian akan kita jadikan satu. Selanjutnya untuk mengolah data trip, volume, dan nilai untuk alat tangkap anco tanpa perahu dan jaring insang tetap perahu tanpa motor, kita menggunakan form produksi PU. Kemudian dari produksi PU ini nanti kita menarik datanya dengan produksi PU hitung produksi PU untuk perairan sungai. Jadi kita harus membuka SP2 untuk anco, kemudian untuk SP2 untuk jaring insang tetap. Setelah kita buka, kita akan melihat atau akan mengambil data-data yang dari alat tangkap anco. Kita bisa melihat di situ untuk daftar EP2-nya. Setelah kita membuka SP2 alat tangkap anco tanpa perahu, kita dapat melihat daftar EP2-nya. Selanjutnya kita akan mengambil datanya di kolom C dan baris 57. Kita blok volume dan nilainya, kemudian kita tarik ke kanan sampai ke kolom CG. Setelah kita blok, kemudian kita copy. Setelah kita copy, kita buka produksi PU. Nah, di sini setelah kita buka produksi PU, kemudian kita taruh kursornya di kolom A baris 5, kemudian kita copy paste value. Berarti data sudah masuk ke dalam produksi PU untuk alat tangkap anco tanpa perahu. Kemudian ini kita masih menunggu prosesnya. Sampai selesai harus 100% dulu. Dari data alat tangkap anco ini kita copy paste ke dalam form produksi PU. Nah, inilah hasilnya, kita copy paste ke dalam form tersebut. Kemudian kita akan memasukkan data untuk jaring insang tetap perahu tanpa motor, yaitu kita blok di kolom C dan baris 57 dan 58. Kemudian kita blok ke kanan sampai ke kolom CG. Setelah itu kita copy. Setelah kita copy, kita masuk ke folder produksi PU, kemudian kita copy paste value. Kita copy paste value untuk memutus link yang ada supaya tidak terlalu berat untuk pengolahannya nanti. Jadi harus kita copy paste value. Jadi misalnya ada alat tangkap lagi, semuanya kita masukkan ke produksi PU. Atau mungkin ada produksi dari pelabuhan perikanan yang ada di sungai, misalnya ada penangkapan di sungai, kemudian kita harus memasukkan datanya ke dalam form tersebut untuk menggabungkan datanya supaya menjadi data di tingkat kabupaten kota. Jadi gabungan antara data pelabuhan dan non pelabuhan ini akan menjadi data di tingkat kabupaten kota. Kita gabungkan di sini. Data-data dari SP2 kemudian kita copy pastekan ke dalam form produksi PU. Semuanya harus kita masukkan untuk memperoleh data trip, volume, dan nilai pada bulan tersebut. Jadi kita gabungkan semua ke dalam form produksi PU. Setelah semuanya kita masukkan ke dalam produksi PU ini, kemudian kita akan menarik datanya dengan menggunakan file
produksi PU hitung produksi PU. Ini adalah untuk menarik data-datanya menjadi laporan. Selanjutnya kita tinggal klik kanan open. Kita tinggal mengopen data filenya. Kemudian akan tampil sebagai berikut. Di sini akan terlihat isian sheet SP2, LP3 untuk volume, LP3 untuk nilai. Selanjutnya kita masuk ke isian untuk memilih atau mengisi provinsinya. Kita tinggal pilih aja di situ. Kita sesuaikan dengan provinsinya. Kemudian untuk kabupatennya kita sesuaikan dengan kabupatennya. Kemudian untuk jenis perairannya kita isikan juga. Karena ini mengkalkulasi dari data atau mengambil data dari produksi PU, ini perlu proses. Excel-nya sedang melakukan penarikan data. Kita tunggu sampai 100%. Kalau sudah, baru kita memilih kabupatennya. Kita pilih, kita sesuaikan, kemudian kita isikan jenis perairannya. Kemudian bulannya kita isikan dan tahun pendataannya. Kalau sudah, ini juga masih dalam proses penarikan data. Kita tunggu sampai 100%, nanti baru akan kelihatan data rekapan dalam bulan tersebut. Kita buka untuk LP2-nya. Kita coba, walaupun sambil jalan persentase, kita coba lihat. Nah, secara perlahan-lahan akan muncul data-data trip produksinya. Ini akan terlengkapi. Nah ini berarti data-data yang kita masukkan ke dalam produksi PU akan tertarik di file produksi PU hitung produksi PU ini. Nah ini udah 100%, berarti sudah terekap menjadi satu. Kemudian kita bisa melihat di LP3 untuk volumenya. Nah ini data produksi hasil tangkapan pada bulan Januari untuk perairan sungai. Kemudian kita bisa melihat di sini ada warna merah. Kenapa ada warna merah? Ini adalah salah satu untuk kita memverifikasi atau memvalidasi datanya. Kesesuaian hasil tangkapan, alat tangkap, dan jenis ikan hasil tangkapan. Karena sebagai bahan kita untuk memvalidasi di sini. Nah ini ada warna-warna ini, jangan sampai ada produksi berada di wilayah atau zona warna merah. Kalau misalnya ada di zona warna merah, kita harus menanyakan apakah benar alat tangkap tersebut menangkap ikan tersebut. Kalau benar, ya kita harus memastikan. Kalau salah, berarti harus kita rubah. Harus kita rubah, kita sesuaikan dengan jenis alat tangkapnya dan jenis ikan hasil tangkapan. Nah ini. Kemudian kita kalau sudah melihat, memvalidasi di sini, kita lihat di LP3 untuk nilainya. Apakah sudah masuk nilainya? Berarti kalau kita lihat di sini sudah ada nilai hasil tangkapannya pada bulan tersebut. Jadi untuk proses penghitungan trip volume nilai pada bulan Januari sudah bisa kita lihat hasilnya seperti pada tabel produksi laut sebagai berikut. Setelah data-data tersebut terakumulasi menjadi laporan di produksi laut hitung, kemudian kita akan melakukan pengkodean. Dari data-data tersebut kita dapat melakukan pengkodean dari kita melakukan blocking pada sheet LP2, kemudian LP3 untuk volume, kemudian untuk LP3 untuk nilai. Kemudian kursor kita taruh di pojok atas, ada tanda segitiga, kita blok di situ. Nah ini, setelah kita blok, kita kopikan
kita kopikan. Kemudian kita copy paste value untuk memutus linknya, tapi tanpa merusak nanti untuk produksi PU hitung tetap ada. Jadi kita cuman melakukan pemutusan linknya saja. Setelah linknya terputus, kemudian kita rename namanya, kita rubah dari produksi PU ini, kita rubah, kita kodekan sesuai dengan ketentuannya. Kita ambil file save as, kemudian ditaruh di mana file tersebut. Kita masuk ke file Excel terformat, kemudian masuk ke perairan sungai, kemudian masuk ke bulan Januari. Selanjutnya dari produksi PU hitung ini kita ganti, kita rename namanya dengan LP strip 2 strip 3 strip Romawi 1 itu menunjukkan bulan. Kemudian strip jenis perairannya adalah untuk sungai berarti S huruf besar. Kemudian strip Kabupaten 00. Kabupaten 00 adalah menunjukkan pengolahan untuk kabupaten itu sendiri. Jadi untuk kabupaten itu sendiri berarti belakangnya adalah 00. Setelah itu, setelah selesai kita mengkodekan, kita klik save ya. Kita tunggu sebentar sampai datanya siap. Kemudian dapat kita lihat di dalam folder perairan sungai untuk bulan Januari, data yang sudah kita kodekan sudah masuk, yaitu LP2 strip 3 strip Romawi 1 bulan Januari, kemudian perairannya sungai Kabupaten 00. Berarti untuk produksi strip dan nilai pada bulan Januari sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pengkodean untuk rumah tangga perikanan yang aktif pada bulan Januari. Untuk melakukan pengkodean ini, kita harus masuk ke dalam folder 13 tahun. Kita akan membuka folder 13 tahun. Ini kita cari untuk bulan Januari, yaitu LP strip 1 strip S strip Romawi 1 menunjukkan bulan. Kemudian Kap 00 ini kita ambil, kita copy. Kita masukkan ke dalam file bulan Januari. Kita masukkan copy paste ke dalam sini. Setelah kita copy pastekan ke dalam sini, kita open, kita buka file tersebut. Selanjutnya, kita akan membuka SP1-nya. Di situ di SP1 akan ada sheet LP1. Ini adalah laporan rumah tangga perikanan yang aktif pada bulan Januari. Kita tinggal melakukan blocking pada sheet tersebut. Kita lakukan blok, kita copy paste ke dalam kode rumah tangga perikanan yang aktif pada bulan tersebut. Kita copy pastekan. Setelah kita copy pastekan lagi, kita copy lagi, kemudian copy paste value. Ini untuk memutus linknya. Berarti rumah tangga perikanan ini sudah terupdate menjadi data terbaru, data yang kita masukkan tadi. Nah, ini berarti untuk pengkodean rumah tangga perikanan di perairan sungai yang aktif pada bulan Januari sudah kita lakukan. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data rumah tangga perikanan yang aktif pada bulan tersebut dan juga produksi strip nilai pada bulan tersebut kita jadikan satu. Kita akan mencoba untuk merekapnya. Kemudian dari data-data yang sudah kita lakukan, kita kodekan, kita tadi sudah mendapatkan data rumah tangga perikanan yang aktif pada bulan Januari dengan kode
LP strip 1 strip S menunjukkan perairannya, kemudian strip Romawi 1 kap 00 ini untuk rumah tangga perikanan yang aktif atau nelayan yang aktif pada bulan Januari. Kemudian untuk yang produksinya strip volume dan nilai ini adalah kodenya adalah LP strip 2 strip 3 strip Romawi 1 menunjukkan bulan, kemudian untuk S-nya menunjukkan perairannya, kemudian kap 00 menunjukkan kabupaten tersebut. Kita sudah punya 2 laporan. Laporan rumah tangga perikanan yang aktif pada bulan itu dan produksinya. Kemudian dari 2 folder ini kita kopikan. Kita kopikan ke dalam file 13 setahun. Kita masuk ke 13 tahun. Nah, ini kita buka, kemudian kita copy paste. Di sini akan muncul replace the file in the destination. Berarti ada kesesuaian antara pengkodean yang kita lakukan tadi dengan yang sudah ada. Jadi nanti akan menimpa data sebelumnya, atau data yang kosong akan tertimpa dengan data yang terbaru. Nah, ini kita klik replace, kemudian dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut. Data sudah masuk. Selanjutnya kita akan melakukan rekapitulasi untuk bulan Februari. Kita sudah punya datanya untuk rumah tangga perikanan pada bulan Februari, yaitu dengan kode LP1 strip S strip Romawi 2 menunjukkan bulan Februari. Kemudian untuk yang strip volume nilai dengan kode LP strip 2 strip 3 Romawi 2 menunjukkan bulan, kemudian perairannya dan kabupatennya. Setelah kita punya data tersebut, kita tinggal kopikan saja. Kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam file 13 titik setahun. Kita copy paste ke dalam file tersebut. Akan muncul replace the file in the destination, bahwa ada kesesuaian antara pengkodean kita dengan kode yang sudah ada. Kita tinggal replace saja. Ternyata data sudah masuk untuk bulan Februari. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkan untuk bulan Maret. Di sini kita sudah memiliki data rumah tangga perikanan yang aktif pada bulan Maret. Kemudian produksi strip nilai yang aktif yang ada pada bulan Maret. Kemudian kalau sudah kita kodekan, kita kopikan. Kita copy filenya. Kita masukkan ke dalam file 13 titik setahun, kemudian kita paste. Ini muncul replace the file in the destination. Ini replace. Kita klik replace, data sudah masuk. Berarti data dari bulan Januari, Februari, Maret sudah kita masukkan. Data apa saja yang kita masukkan tadi? Data rumah tangga perikanan atau nelayan yang aktif pada bulan tersebut. Kemudian data strip volume nilai yang aktif pada bulan Januari, Februari, Maret. Kita mencoba untuk 3 bulan. Kita akan melihat rekapannya. Kita tinggal melihat di file 13 tahun itu, kita lihat atau kita buka rekap strip laporan perairan Sungai PU. Kita tinggal open, klik kanan open. Nah, ini adalah data-data yang sudah kita masukkan tadi akan terekap menjadi satu. Untuk bulan Januari seperti ini, rumah tangga perikanan yang aktif, kemudian perahunya ada, kemudian alat penangkap ikannya ada, tripnya ada, volumenya ada, kemudian nilainya ada, kemudian harga rata-ratanya juga ada. Untuk Februari juga seperti itu. Rumah tangganya ada, perahunya ada, alat penangkap ikannya ada, tripnya ada, volume dan nilainya juga ada.
Bulan Maret juga seperti itu, dan seterusnya sampai bulan Desember. Jadi ini harus kita lakukan sesuai dengan pendataan yang kita lakukan dari bulan ke bulan, bulan Januari sampai bulan Desember. Dari data-data yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita rekap ke dalam form 13 tahun kita sudah mendapatkan hasil atau laporannya. Ini bisa kita lihat di situ ada rekap laporan SPU, kemudian ada laporan untuk semesteran, semester 1 dan semester 2. Apabila sudah kita isikan semua, semester 1 kita isikan, kita bisa melihat hasilnya sebagai berikut. Untuk semester 1 bisa kita lihat sebagai berikut. Dari data tersebut kita dapat laporannya. Untuk semester 1 dapat kita lihat, kita tinggal memilih provinsinya, kemudian kabupatennya, kemudian jenis perairannya, kemudian data semester 1 kita pilih. Kemudian jangan lupa untuk data tahun pendataannya. Setelah itu kita bisa lihat untuk laporannya, yaitu trip di LP2. Ini untuk trip selama 1 semester. Kemudian untuk laporan produksinya bisa kita lihat di LP3 volumenya. Di sini bisa kita lihat hasilnya untuk 1 semester. Kemudian untuk nilainya dalam 1 semester juga bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah laporan yang bisa kita buat untuk pendataan statistik perikanan tangkap yang lebih baik. Demikian tutorial Excel terformat yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga pendataan perikanan tangkap bisa lebih baik.